Halo friends, pada soal ini kita akan menentukan harga dari buku tulis, pena, dan juga penghapus dari masing-masing toko, yaitu dari toko A dan juga toko B. Kemudian kita akan menjawab 3 pertanyaan ini. Nah, sekarang kita coba lihat dari masing-masing toko. Kita coba mulai dari toko A. Di sini ada beberapa paket yang ditawarkan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menggunakan konsep dari sistem persamaan linier. Pertama-tama, kita harus mendefinisikan dulu variabel-variabel yang mau kita gunakan. Nah, di sini kita bisa buat, misalkan saja X menyatakan harga dari satu buku tulis, kemudian Y menyatakan harga dari satu pena, dan Z menyatakan harga dari satu penghapus. Sekarang kita coba buat persamaan matematikanya dari informasi yang diberikan. Nah, pada soal ini yang paket hemat, ini terdiri dari 8 buku, kemudian 4 pena, dan juga 3 penghapus. Maka, model matematikanya atau persamaannya bisa kita tulis menjadi seperti ini. Jadi 8X karena ada 8 buku, kemudian 4Y karena ada 4 pena, kemudian ditambah 3Z karena di sini ada 3 penghapus, itu nilainya adalah 62.000, yaitu harganya. Kemudian untuk paket ekonomis, di sini ada 5 buku, kemudian di sini ada 8 pena, dan harganya 57.000. Di sini tidak ada penghapus, maka tidak ada variabel Z, sehingga menjadi 5X tambah 8Y sama dengan 57.000. Dan yang terakhir ini paket murah ada 3 buah buku tulis dan juga 1 penghapus dan tidak ada pena. Maka tidak ada variabel Y. Sehingga ini menjadi 3X tambah Z sama dengan 17.000. Nah, kita sebut ini persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3. Kita peroleh suatu sistem persamaan linier dalam 3 variabel. Untuk menyelesaikannya, bisa kita lakukan dengan cara eliminasi dan juga substitusi. Pertama-tama, kita akan eliminasi dulu, yaitu kita mau menghilangkan salah satu variabelnya. Nah, di sini misalkan saja kita mau menghilangkan variabel Z terlebih dahulu. Berarti yang punya Z itu persamaan 1 dan persamaan 3, sehingga kita mau mengeliminasi persamaan 1 dan juga persamaan 3. Sekarang kalau kita lihat di persamaan 3, koefisien Z-nya adalah 1, sedangkan persamaan 1 koefisien Z-nya adalah 3, maka kita kalikan 3 di kedua ruas persamaan 3 supaya koefisien Z-nya ini menjadi sama. Sehingga kita mengeliminasi persamaan 1 dan juga 3 kali persamaan 3. Nah, ini persamaan satunya, kemudian persamaan 3, kalau dikalikan 3 di kedua ruas menjadi seperti ini. Lalu, karena kita mau menghilangkan variabel Z, maka dari kedua persamaan ini bisa kita kurangkan. Jadi ini kalau kita kurangkan, maka 3Z dikurang 3Z akan habis. Dan kita tersisa 8X kurang 9X berarti di sini minus X, kemudian 4Y dikurang 0 karena tidak punya Y, maka menjadi 4Y. Sama dengan yang di ruas kanan menjadi 11.000. Nah, dari persamaan ini kita coba tulis menjadi X sama dengan 4Y dikurang 11.000. Dan kita sebut ini sebagai persamaan 5. Nah, persamaan 5 ini akan kita substitusikan ke persamaan 2. Nah, persamaan 2 ini adalah seperti ini. Kalau kita lihat di sini, X-nya ini kita substitusi ke bagian ini. Maka kita peroleh menjadi sebagai berikut. Nah, berarti kalau kita kalikan masuk, kita peroleh hasilnya seperti ini. Dan sekarang kita hanya punya persamaan linier dalam satu variabel, yaitu dalam Y saja. Berarti 20Y tambah 8Y menjadi 28Y, kemudian di sini minus 55.000, kita pindahkan ke kanan. Menjadi seperti ini, maka Y-nya sendiri adalah 4.000. Nah, sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai Y yaitu 4.000, sekarang kita coba substitusikan Y sama dengan 4.000 tadi ke persamaan kedua, supaya kita bisa cari nilai X-nya. Ini persamaan kedua, substitusi Y-nya, kemudian ini tinggal disederhanakan saja, maka diperoleh X-nya adalah 5.000. Dan terakhir berarti tinggal mencari Z. Untuk mendapatkan Z, kita bisa substitusi ke salah satu persamaan yang mengandung Z.
Misalkan kita pakai yang pertama, kita substitusi berarti X-nya 5.000, Y-nya adalah 4.000, menjadi seperti ini. Kita hitung saja seperti biasa, maka kita peroleh sederhananya adalah 3Z sama dengan 6.000, maka Z-nya adalah 2.000. Setelah kita mendapatkan semua nilai, maka kita harus menarik kesimpulan. Ingat lagi bahwa X, Y, dan juga Z itu menyatakan harga dari masing-masing buku tulis, pena, dan juga penghapus. Maka untuk toko A, harga satu buku tulisnya yaitu X adalah Rp5.000, harga satu penanya yaitu Y adalah Rp4.000, dan harga satu penghapus adalah Z yaitu Rp2.000. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan nilai dari toko A, kita akan hitung juga untuk toko B. Kita lakukan cara yang serupa, yaitu kita gunakan konsep sistem persamaan linear. Kita masih pergunakan pemisalan yang sama, yaitu X harga satu buku tulis, Y harga satu pena, dan Z harga satu penghapus. Sekarang kita bentuk persamaan-persamaannya. Di sini ada paket sedang yang terdiri dari 5 buku tulis, 4 pena, dan juga 2 penghapus. Maka persamaannya menjadi 5X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan harganya, yaitu 48.000. Kita sebut lagi ini persamaan satu, dan pada konteks ini persamaan satunya berbeda dari persamaan satu sebelumnya. Yang ini untuk yang toko B. Lalu yang kedua, di sini ada paket besar, ada 8 buku tulis, kemudian ada 12 pena, harganya 90.000. Berarti tidak ada penghapus, sehingga ini menjadi 8X tambah 12Y sama dengan 90.000. Dan yang ketiga, di sini ada 5 buku tulis, 8 pena, dan 3 penghapus. Maka menjadi 5X tambah 8Y tambah 3Z sama dengan 64.000. Nah, sekarang kita lakukan eliminasi lagi. Misalkan saja kita mau eliminasi variabel Z-nya. Nah, berarti kita harus samakan koefisiennya dengan cara mencari KPK antara 2 dan juga 3. Berarti KPK-nya adalah 6, sehingga persamaan 1 ini harus kita kalikan 3 di kedua ruasnya, dan persamaan ketiga ini harus kita kalikan 2 di kedua ruasnya, supaya koefisien Z-nya itu sama-sama memiliki nilai 6. Persamaan 1 kalau dikalikan 3 di kedua ruasnya akan menjadi persamaan yang ini. Kemudian persamaan yang ketiga kalau kita kalikan 2 di kedua ruasnya akan menjadi persamaan yang ini. Nah, sekali lagi karena kita mau hilangkan Z-nya, kita bisa kurangkan. Jadi ini kalau kita kurangkan, maka Z-nya akan hilang dan tersisa yaitu 15X kurang 10X menjadi 5X. Lalu 12Y dikurang 16Y menjadi negatif 4Y. Sama dengan di ruas kanan adalah 16.000. Nah, dari persamaan ini, kita coba tuliskan menjadi 4Y sama dengan 5X kurang 16.000. Nanti kita akan lihat kenapa kita buat menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan substitusikan persamaan 5 ini ke persamaan 2. Namun sebelum mensubstitusikannya, kita lihat bentuknya dulu. Ini bentuk persamaan kedua. Kalau kita lihat di sini ada 12Y, dan kita bisa tuliskan ulang 12Y ini menjadi 3 dikali 4Y. Nah, 4Y yang ini akan kita dapatkan nilainya dari persamaan 5. Jadi tujuannya adalah supaya bisa kita substitusikan ke bagian ini. Nah, berarti 4Y-nya kita ganti menjadi 5X dikurang 16.000. Berarti tinggal kalikan masuk nilainya menjadi seperti ini. Kita sederhanakan, dan kita peroleh X-nya nilainya adalah 6.000. Kemudian setelah mendapatkan X-nya 6.000, kita substitusi lagi ke persamaan 2 untuk mendapatkan nilai Y. Ini persamaan kedua, substitusi X-nya menjadi seperti ini, lalu tinggal kita sederhanakan untuk mendapatkan nilai Y-nya sendiri. Berarti 12Y sama dengan 42.000, artinya Y-nya sama dengan 3.500. Dan terakhir, kita cari nilai Z, kita substitusikan saja ke persamaan 1. Ini persamaan satunya, substitusikan nilai X dan juga nilai Y yang sudah diperoleh. Kita substitusi menjadi seperti ini, dan tinggal disederhanakan untuk mendapatkan Z-nya.
Kita sederhanakan saja langsung, ini menjadi 2Z sama dengan 4.000. Berarti Z-nya sendiri adalah 2.000. Kesimpulannya, untuk toko B, harga dari satu buku tulisnya 6.000, harga satu penanya adalah 3.500, dan harga satu penghapusnya adalah 2.000. Nah, berdasarkan hasil yang sudah kita peroleh sebelumnya, untuk toko A dan toko B, kita bisa rangkum ke dalam tabel menjadi seperti ini. Sekarang kita jawab ketiga pertanyaan berikut. Nah, untuk pertanyaan yang A, manakah harga yang lebih mahal, harga sebuah buku tulis di toko A atau di toko B? Kalau kita lihat, di toko A harga sebuah buku tulisnya 5.000, di toko B 6.000. Berarti yang lebih mahal adalah toko B, karena harganya 6.000, sedangkan di toko A hanya Rp5.000. Pertanyaan B, manakah yang lebih mahal, harga sebuah penghapus di toko A atau di toko B? Penghapus di toko A 2.000, penghapus di toko B ternyata 2.000 juga. Jadi tidak ada yang lebih mahal karena harga di kedua toko sama, yaitu Rp2.000. Dan yang terakhir yang C, manakah yang lebih mahal, harga sebuah pena di toko A atau di toko B? Di toko A harganya 4.000, di toko B 3.500. Berarti yang lebih mahal adalah pena yang dijual di toko A. Karena harganya 4.000, sedangkan di toko B hanya Rp3.500. Sampai jumpa pada soal-soal berikutnya.